Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Oke, kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk. Silakan duduk. Selamat pagi siswa-siswi yang Ibu banggakan. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, bersemangat? Semangat. Iya, bagus. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kebaikannya kita bisa berkumpul bersama di sini untuk melakukan pembelajaran. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa Ibu minta satu orang untuk memimpin kita berdoa. Dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa untuk perkembangan kerjaan kita berdoa. Ya, terima kasih Selmi. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan perhatikan keadaan sekitarnya apakah sudah bersih. Kalau ada sampah silahkan diambil. Sudah oke? Sudah, Bu. Bajunya sudah rapi belum? Sudah. Ya, sudah siap untuk belajar ya? Sudah. Oke. Sebelum belajar untuk menumbuhkan nilai nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Mutia, silahkan memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu. Berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, terima kasih. Silahkan kembali. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kita. Ibu akan melakukan presensi. Presensinya agak beda, jadi hari ini kalau Ibu panggil namanya, kalian jawab dengan kalimat yang bisa bikin kalian semangat atau afirmasi positif, kalimat yang positif. Bisa? Bisa. Oke, Ibu mulai ya. Ahmad Asari. Senang. Ahmad Fauji. Iya, senangnya harus diekspresikan juga. Kalau loyo, Ahmad Reddy. Ya, keren. Alicia. Iya, senang gitu. Andi Pranata. Semangat. Apriliana. Iya. Cinta. Semangat, Bu. Oke, bagus. Cindy Michelle. Senang. Iya. Faisal. Muhammad Syahrul. Iya. Harus selalu bahagia. Mutia Auliasari. Biasa, Bu. Apa tuh? Oh iya, be yourself. Benar-benar bagus. Nabila. Senang, Bu. Iya. Nur Afifah. Senang, Bu. Senang. Fitria Kasih. Senang. Fitria Kasih di situ. Iya, senang. Senang semua ya kayaknya. Rizka. Baik-baik saja.
Iya. Puji Tuhan. Rizky Pratama. Ya. Saidatul Jannah. Selmiati. Happy. Jalika. Ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi setiap hari harus mengisi hari-harinya dengan kalimat positif biar itu jadi energi untuk kalian menghadapi hari-hari. Kemudian Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan afirmasi positif lagi biar semakin semangat belajarnya. Cuman kali ini berpasangan 2 orang. Cari dulu pasangannya. Berdiri di tengah-tengah. Ayo, siapa pasangannya? Sudah dapat pasangan? Berdiri dekat pasangannya. Berhadapan? Faisal bertiga aja berarti dengan Reddy. Nah, sudah dapat pasangan lah. Ada yang 2, ada yang 3, nggak apa-apa. Sekarang pegang bahu temannya. Latihan dulu. Pegang bahu temannya. Pegang bahu temannya. Hujan. Dengerin. Hujan rintik-rintik. Kalian pijat kayak gitu. Hujan lebat. Ada petir, pukul pelan-pelan. Nah iya, berarti kayak petir gitulah, pukul pelan-pelan. Nah setiap ada kalimat yang ibu ucapkan, kalian ikuti sambil menepuk bahu temannya. Bisa? Bisa? Coba ya. Ikuti instruksinya, fokus. Ikuti apa yang ibu katakan. Kamu kuat. Kamu hebat. Hidupmu bahagia. Cita-citamu akan tercapai. Kamu berbakat dan cerdas. Kamu adalah teman yang baik. Pelan-pelan mukulnya. Aku percaya padamu. Pendapatmu sangat penting dan berarti. Aku senang melihat kamu belajar dan berkembang. Kamu mampu menghadapi apapun yang terjadi. Nggak usah lihat depan, kalian lihat temannya aja, lihat muka temannya. Nah, kamu selalu membuat hari-hari kita menjadi lebih ceria. Kamu selalu memberikan yang terbaik dari dirimu. Terima kasih telah membantu. Peranmu sangat penting. Terima kasih teman. Kasih pelukan. Udah. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat afirmasi positif. Silahkan duduk kembali. Gimana rasanya ngeliatin muka temannya? Syok gak? Oke, lanjut. Sudah dapat energi? Belum. Bukannya udah dikasih muka temannya? Iya, menyala. Iya, lanjut. Tadi kalian sudah afirmasi positif. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau tanya. Minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Energi. Tentang energi. Energi itu apa? Ibu tanya. Bu, Ya, Afifah. energi adalah segala sesuatu yang kita perlukan untuk melakukan usaha. Iya, benar sekali. Terima kasih Afifah. Silahkan duduk. Jadi energi adalah segala sesuatu yang kita perlukan untuk melakukan usaha. Ada lagi pengertian energi yang lainnya. Energi itu sifatnya apa? Ada yang tahu? Sifatnya itu kekal
Bu, tidak dapat dimusnahkan namun dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk. Bentuk lainnya, ya betul sekali Mutia. Jadi energi itu sifatnya tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa berubah bentuk. Contohnya, coba kalian lihat bola lampu yang ada di atas kalian. Itu contoh perubahan energi listrik menjadi apa? Menjadi cahaya. Kemudian kalau kalian sedang menyetrika baju, itu contoh perubahan energi listrik jadi energi apa? Energi panas. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain perubahan energi? Kipas angin, energi listrik, energi angin. Setrika, energi listrik yang energi listriknya energi panas. Iya. Betul sekali. Terima kasih. Ya, benar sekali. Contoh lainnya kipas angin. Kemudian energi gerak juga bisa. Mobil yang bergerak itu digerakkan oleh apa? Bensin. Nah, itu contoh perubahan energinya. Kemudian kita juga ada belajar tentang energi kinetik dan energi potensial. Ada yang masih ingat energi kinetik berhubungan dengan apa? Dengan gerak. Kalau energi potensial berhubungan dengan ketinggian. Betul sekali. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang energi alternatif. Jadi energi terbarukan, perubahan energi kinetik menjadi energi listrik, energi gerak menjadi energi listrik yang diterapkan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi nanti energi kinetik itu dirubah menjadi energi listrik. Kalian akan tahu lebih jauh setelah mempelajari materi ini. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Secara umum, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya, serta merancang penggunaan sumber energi alternatif yang sesuai di lingkungan sekitar seperti biomasa, wind turbine, mikrohidro, sel surya, dan lain-lain. Adapun tujuan pembelajaran secara khususnya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian dengan baik, kemudian menganalisis pemecahan masalah yang mungkin untuk keterbatasan energi di lingkungan sekitar tempat tinggal kita dengan baik, kemudian dapat merancang sebuah alat sederhana penghasil energi sebagai pemecahan masalah tersebut, kemudian juga dapat membuat sebuah alat sederhana penghasil energi sebagai pemecahan masalah keterbatasan sumber energi di sekitar tempat kita dengan baik. Dan yang terakhir, dapat menyajikan hasil pembuatan alat sederhana dan cara kerjanya dengan baik. Nah, coba kalian perhatikan di depan, ini ada grafik kebutuhan energi per jenis dari tahun 2016 sampai 2050. Yang warna biru itu apa? BBM. Yang hitam batu bara. Yang merah yang kuning, yang orange, hijau muda, hijau tua. Nah, dari semuanya itu yang paling banyak dipakai yang mana kelihatannya tuh? Warna biru sama kuning lah, sama merah. Yang biru itu BBM, yang kuning itu listrik, yang merah itu gas. Nah, si BBM ini termasuk bahan bakar tak terbarukan karena dia termasuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu contohnya kayak minyak gas, bensin, gas. Itu kalau digunakan terus-menerus nanti akan habis. Dan di sini kelihatan dari 2016 penggunaannya meningkat 2020 sampai ke 2050 nanti. Kalau penggunaannya makin banyak, otomatis nanti krisis energi pasti semakin mendekat ke kita. Nah, dan kemungkinan juga si energi fosil ini akan habis. Jadi kita harus mencari solusi agar bisa tetap menikmati listrik dan juga segala fasilitas yang ada, tapi tidak merusak alam dan juga keadaannya itu bisa terus-menerus ada gitu.
Jadi harus pakai energi terbarukan yang akan kita pelajari hari ini, energi terbarukan. Kalau energi tak terbarukan ini pasti akan habis suatu saat nanti. Makanya kita harus beralih ke energi terbarukan. Kalian tahu energi terbarukan itu apa aja? Contohnya air, apalagi angin, apa? Cahaya, iya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Itu termasuk sumber-sumber energi yang bisa dimanfaatkan jadi energi terbarukan. Selama bumi masih ada, maka air akan mengalir. Selama bumi masih ada, maka matahari akan menyinari. Nah, ada energi tenaga surya, pembangkit listrik tenaga surya jadinya lo. Kalau air tadi pembangkit listrik tenaga air. Kalau angin pembangkit listrik tenaga bayu. Lanjut, Ibu ada tayangan, silahkan ditonton, disimak. Jalan-jalan atau nonton di HP, listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita masih tergantung sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? Saya tentu aja enggak, karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang tinggal di tempat ini, kita nggak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun nggak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena sama listrik yang berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Oke, ternyata masalah ini gak kayak Instagram mantan yang kalau kita unfollow kayaknya masalahnya udah langsung kelar. Tapi akankah alam bakal kembali ke kondisi semula, yaitu sebelum ada revolusi industri? Jawaban simpelnya enggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatiin. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun nggak kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau makin panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat menyeramkan. Walaupun begitu, bukan berarti kita malah putus asa. Kalau kita diemin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Kayak di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Nggak cuma nurunin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal karena polusi pembakaran energi fosil. Atau ngerinya, itu hampir setara sama populasi Jakarta. Sungguh ngeri. Oke, jadi nanti emisi pun emang bisa jadi langkah awal. Yang pastinya setelah itu kita juga harus aktif ngebersihin atmosfer kita. Walaupun semua ini prosesnya sulit, kita bisa mulai dari diri kita dulu. Kayak pakai kendaraan umum, pertimbangin masang panel surya di atap rumah, dan gak lupa ngirit listrik. Tentu aja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan ngembali energi terbarukan. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, dari video tadi bisa kalian bayangkan nggak apa yang terjadi misalnya
listrik, tidak ada bahan bakar bensin juga habis. Kira-kira apa yang paling pertama akan kalian hadapi kalau nggak ada listrik? Gelap yang pasti malam tuh yang kerasa banget gelap, karena listrik itu kan membantu sekali loh di malam hari. Lampu nggak bisa hidup lagi, apalagi nggak bisa cas HP. Kalau nggak ada listrik otomatis sinyal juga hilang. Nah, apalagi nggak bisa nonton TV. Banyak ya, jadi manusia ini sudah ketergantungan sekali dengan yang namanya listrik. Kulkas juga pakai listrik. Kalau nggak ada listrik, nggak ada lagi batu es, kecuali kalian ke kutub utara baru ada es. Kebanyakan listrik itu pakai energi fosil, dan energi fosil itu buruknya dia melepaskan emisi karbon ke udara. Ada yang nyimak nggak tadi sampai berapa tahun emisi karbon tuh baru bisa hilang? 100.000 tahun, lama banget kan. Jadi kita harus beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Sumber energi apa saja menurut kalian yang bisa jadi alternatif menggantikan energi fosil ini yang ramah lingkungan? Pendapat kalian? Angkat tangan yang mau kasih pendapat. Sumber energi terbarukan apa saja? Iya, bisa, benar Rizka. Angin, jadi pembangkit listrik tenaga angin. Angin itu tidak akan memberikan emisi karbon karena dia kan dari alam juga. Terus apalagi? Cahaya matahari, benar Selmi. Apalagi? Iya, air, benar. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, terus pertanyaan terakhir, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi krisis energi? Karena kita tahu kan krisis energi ini memang belum sampai di Indonesia, tapi kalau di negara lain seperti Rusia dan negara lain itu sudah kena krisis energi karena ada perang di Rusia kan. Kalau di Indonesia sumber daya Indonesia itu kan melimpah, jadi belum terasa krisisnya, tapi dalam waktu dekat pasti nanti akan sampai kita ke krisis energi kalau kita masih terus bergantung dengan energi yang tak terbarukan. Kira-kira bagaimana menurut kalian untuk mengatasi krisis energi ini? Cara sederhana aja, mulai menghemat listrik. Kalau siang lampunya dimatikan, kalau pakai kipas angin nggak ada orang yang pakai, dimatikan. Nonton TV kalau sudah selesai dimatikan. Sama berangkat sekolah kalau bisa jalan kaki atau naik sepeda, jadi kalian sehat dan juga bisa sambil menghemat energi. Kita kemarin kan sudah melakukan tes diagnosis assessment untuk melihat pengetahuan awal dan juga melihat cara belajar kalian. Itu sudah Ibu dapat hasilnya dan sudah Ibu bagi per kelompok. Jadi setiap kelompok itu orangnya unik-unik. Jadi setiap anggota kelompok kalian itu hebat-hebat semuanya. Sekarang silahkan bergabung ke kelompoknya, geser mejanya. Oke, sudah gabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang keluarkan ponselnya. Coba kalian scan QR kode yang ada di depan. Bisa nggak pakai Google? Buka di Google. Google-nya ada. Ini nih. Yang ini. Coba arahkan ke. Iya, itu kamera. Ke layar, ke situ, dari situ. Nah, klik ininya. Iya. Klik alamatnya. Coba buka. Bisa.
Kalau nggak bisa scan, kalian masukkan aja URL yang bawah tuh. Bisa lah nge-scan. Dia ada kayak gambar kamera titik-titik gitu nah. Ya, nah sudah. Klik pojok bawah gini nah. Cara buka lembarannya klik pojok bawah kanan bawah. Oke, sudah dibaca. Di situ ada materi tentang energi. Lanjut, perhatikan ke depan semuanya ada video. Bagi kita masyarakat modern, listrik merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan. Mati listrik bisa jadi malapetaka, karena hampir semua barang yang kita gunakan sekarang membutuhkan listrik. Makanya, karena ketergantungan manusia dengan listrik, zaman sekarang udah ada tuh beragam pembangkit listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Fasilitas ini dinamakan pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti angin. Dalam konteks kedekatan manusia dengan angin, hubungan keduanya memang sudah mesra dari masa lampau. Angin adalah salah satu alasan mengapa manusia bisa mengarungi lautan dengan kapal layar. Nah, masuk membicarakan tentang pembangkit listrik tenaga bayu, hal ini memang tidak tergolong baru untuk manusia modern, karena sudah dibuat pada abad ke-19 kemarin oleh pria asal Denmark, Paul Lacour, dengan bentuk yang cukup sederhana. Ya, meskipun sederhana, tapi kincir angin ini yang menjadi prototipe yang terus dikembangkan hingga hari ini. Dan sampai di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana pada tahun 2018 kemarin, Presiden Jokowi meresmikan PLTB yang ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. PLTB ini nih yang menjadi PLTB terbesar di Indonesia dengan kemampuan menghasilkan listrik hingga 75 MW. Untuk cara kerjanya sendiri, PLTB ini mengandalkan kincir angin yang kita sebut dengan nama turbin. Nah, jika setiap turbin ini ditiup oleh angin yang melewatinya, maka turbin akan terus berputar dan memberikan energi pada generator yang berada di dalam badan tubuh angin. Jika ada yang bertanya, bagaimana angin menggerakkan turbin raksasa? Maka jawabannya ada pada bentuk turbin yang sudah dibuat khusus dari pangkalnya hingga ujung turbin, yang memungkinkan angin kecil bisa memutar turbin berukuran raksasa ini. Oh iya, selain turbin horizontal yang sering kita lihat, ada juga nih turbin vertikal yang juga dipakai di beberapa negara loh. Meskipun menggunakan ruang yang lebih sedikit, turbin vertikal dianggap kurang seksi karena menghasilkan lebih sedikit listrik ketimbang turbin horizontal. Makanya, turbin dengan bentuk ini jarang banget digunakan dalam proyek pemerintah skala besar karena dianggap merugikan. Pembangkit listrik tenaga bayu atau yang sering disebut dengan PLTB merupakan salah satu teknologi mutakhir di zaman ini. Indonesia akhirnya memiliki sebuah PLTB yang berlokasi di Kabupaten Sidenreng, Rapang, atau lebih dikenal dengan Sidrap, Sulawesi Selatan, di sebelah utara ibu kota Provinsi Makassar. For your information, PLTB Sidrap ini merupakan proyek pembangkit listrik bertenaga angin pertama di Indonesia dan merupakan PLTB terbesar se-Asia Tenggara yang memiliki luas lahan kurang lebih 100 hektar. Wah, hebat sekali ya! Fungsi dari PLTB ini adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, gas, dan batu bara, sehingga Indonesia terus mengembangkan energi terbarukan seperti memanfaatkan tenaga angin dan juga matahari. Sudah, coba secara berkelompok kalian diskusi. Dari video tadi, menurut kalian apa itu energi angin? Energi angin merupakan sumber energi yang memanfaatkan angin untuk memutar kincir angin sehingga dihasilkan tenaga. Iya, jadi sederhananya energi angin itu adalah energi yang dihasilkan oleh angin. Jadi sederhana aja jawabannya. Terus komponen-komponen penting dalam PLTB tadi, ada yang menyimak nggak apa aja? Komponen pentingnya, yang pertama yang berputar apa?
Iya, nah itu komponen penting. Tanpa kincir maka tidak akan bisa ada listrik. Habis dari kincir, kemana lagi dia? Ke generator. Habis ke generator baru dijadikan ke listrik. Jadi urutannya itu angin tadi berhembus loh menggerakkan kincir, terus kincir menggerakkan generator. Nah, energi gerak itu kan energi kinetik. Jadi energi kinetik dirubah oleh generator menjadi energi listrik, baru disalurkan ke rumah-rumah. Makanya lampunya baru bisa hidup saat kincirnya berputar. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang pembangkit listrik tenaga bayu yang masih belum ada di Kalimantan? Apakah mungkin bisa ada di Kalimantan? Bisa? Iya bisa. Ibu ada baca artikel waktu itu katanya, ini kan tadi di Sidrap loh, masih di Sulawesi. Ternyata Pak Jokowi itu punya proyek nanti bakalan ada di Tanah Laut, tapi mungkin beberapa tahun lagi baru diadakan. Tanah Laut tahu di mana? Di Kalimantan Selatan. Jadi di sana itu cocok sekali untuk dibuat pembangkit listrik tenaga bayu karena angin di sana cukup bagus untuk menggerakkan si turbinnya. Kemudian apakah kalian bisa nggak membuat miniatur pembangkit listrik tenaga bayu? Ibu tantang nih, kalian bisa nggak membuat? Bisa, oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semangat. Nah, ini ibu bagikan LKPD. Silahkan diisi nama anggotanya dulu, dibuka dari lembar awal. Diisi. Kalian tunjuk siapa yang jadi ketuanya dulu di kelompok itu. Iya, diskusikan aja. Ketua notulen siapa yang nulis? Notulen tuh yang nulis-nulis. Anggota. Sudah ditulis semuanya? Ya, ditulis dulu. Kalau sudah, itu bisa sambil kalian buka lembar belakangnya. Yang sudah, silakan buka halaman 3. Di situ ada pertanyaan mendasar. Ini pertanyaannya singkat aja jawabannya, karena itu pertanyaan mendasar. Silakan dijawab. Boleh sambil dibuka buku bacaannya, bahan bacaannya. Kalau sudah, buka lagi lembar belakangnya, lembar 4. Iya, di scan lagi tuh. Ada beberapa video inspirasi untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu. Atau bisa kalian scan di layar depan, itu sama aja, yang di LKPD dengan yang di layar sama. Kalian scan salah satunya aja, kan itu ada 3.
sama aja, cuman berbeda-beda model. Sudah ditonton? Kalau sudah, turun lagi ke tugas yang di bawahnya. Ada tabel, ada kotak warna hijau. Di situ kalian tulis nama produk yang mau kalian bikin apa, alat dan bahan yang diperlukan apa, sama langkah-langkah pembuatannya. Nama produk terserah kalian aja, yang mau kalian bikin tuh apa. Oke, ada yang sudah? Belum semua? Sudah bikin alat dan bahannya? Langkah-langkah? Masih proses? Oke. Lanjut, bisa buka halaman berikutnya. Di situ kalian gambar sketsa alat yang mau kalian bikin. Nggak mesti bagus, yang penting jelas komponennya apa aja. Misalnya mau bikin rumah, gambar rumah, terus ya. Kalian gambar apa proyek kalian ini.
Oke, Ibu lihat sudah menggambar semua. Sekarang kita bikin kesepakatan waktu untuk membuat proyeknya. Kan ini ingat nggak kemarin mulai dari berapa hari rasanya? Sudah 2 hari ya kalau nggak salah. Nah, jadi bisa nggak selesai hari ini? Bisa. Oke, kalau bisa selesai hari ini, silahkan keluarkan alat dan bahannya, lanjutkan proyeknya. Setelah selesai nanti tampilkan hasil proyek kalian. Oke, sebelum kalian mulai merangkai, Ibu akan mendemonstrasikan produk yang Ibu buat. Ini kincir angin sederhana dari Ibu, jadi harap diperhatikan biar kalian nggak salah pasang nanti. Jadi Ibu mau jelaskan dulu, untuk kabel warna merah itu arusnya positif. Diingat warna merah positif, kemudian kabel hitam itu negatif. Terus ada lagi generator atau dinamo. Bisa lihat titik merah yang ini? Nah, jadi sederhananya titik merah ini harus disambungkan dengan kabel warna merah. Jadi merah ketemu merah, karena merah ini adalah positifnya. Terus yang warna putih itu negatifnya. Jadi yang putih ketemu dengan yang hitam. Terus untuk lampu LED bisa jelas dari belakang, ini kakinya beda kan, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kalau panjang itu positif, diingat yang panjang positif, berarti yang panjang ke kabel merah. Habis itu yang pendek ke kabel hitam, karena yang pendek itu negatif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Perhatikan ke depan, masih belum bekerja. Jadi Ibu mau demonstrasikan pembangkit listrik tenaga Bayu ini. Jadi prosesnya itu angin menggerakkan kincir, kemudian kincir menggerakkan turbin yang ada di generator, kemudian generator merubah energi kinetik dari angin tadi yang kincirnya bergerak menjadi energi listrik, baru disalurkan ke rumah-rumah sehingga lampunya menyala. Langsung saja kita lihat apakah lampunya menyala. Bisa kelihatan yang di belakang? Baik, untuk penjelasan alatnya apakah sudah jelas? Jelas. Apakah kalian sudah bisa membuat pembangkit listrik tenaga Bayu versi kalian? Bisa. Kalau sudah bisa, silahkan buat pembangkit listrik tenaga Bayu versi kalian. Silahkan.
Kesimpulan alatnya, bisa diisi pakai keunggulannya. Yang pasti dia kan energi terbarukan, terus tidak menyebabkan, tidak melepaskan emisi. Diisi pakai keunggulannya aja, Cinta, bisa. Keunggulan tenaga bayu. Silakan berbagi tugas sambil yang lain mengerjakan, temennya ada yang bikin kesimpulan. Jadi setelah selesai langsung dipresentasikan, langsung diperagakan alatnya sambil dijelaskan cara kerjanya. Ditiup. Tuh anunya tuh, lemnya. Jadi coba. Iya, kasih lubang dikit. Apa? Ada.
ini anu. Najalika. Waktunya 3 menit lagi. Ayo dirapikan alat-alatnya. Yuk sudah yuk. Nanti dipresentasikan, dibaca. Presentasinya berarti mulai dari sini aja. Soal. Udah dibagi. Yuk. Nah, jadi yang kalian presentasikan nanti tuh cuman mulai dari nama produk aja. Ya, nama produk, baca
alat dan bahannya dibaca, habis itu cara kerjanya dibaca sampai kesimpulan lembar belakang. Yuk perhatikan semuanya, apakah sudah selesai? Proyek kalian sudah siap untuk presentasi? Oke, berarti Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1, silahkan presentasikan hasil produk yang sudah kalian buat. Kelompok 1 dipersilahkan. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pembuatan miniatur pembangkit listrik tenaga bayu. Alat dan bahan yang perlu kita perlukan adalah 1. Kardus, 2. Gunting atau cutter, 3. Penggaris, 4. Pensil, 5. Lem tembak, 6. Dinamo, 7. Kabel, 8. Baling-baling kipas mini, 9. Lampu, 10. Spidol. Langkah pembuatan proyek: siapkan alat dan bahan, potong kardus sesuai ukuran. Menggunakan potongan kardus sesuai ukuran dengan lem tembak. Memasang kabel penghubung positif, negatif, dan soket. 4. Memasang baling-baling dan dinamo. Cara kerja proyek: dengan menggunakan energi dari angin yang dapat menggerakkan kincir angin dengan cara terkena hembusan angin sehingga kincir angin bisa bergerak. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apresiasi untuk kelompok 1, kasih tepuk tangan. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu uji coba produknya. Coba kita lihat nyala nggak? Nyala. Kasih tepuk tangan. Silahkan dipersilahkan kepada kelompok lain, apa ada yang ingin memberikan tanggapan atau saran? Tanggapannya apa? Aduh, boleh ya? Keunggulannya. Ya, pertanyaan dari kelompok 2, apa manfaat atau keunggulan dari pembangkit listrik Baik, tenaga kami bayu? dari kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Dengan cara membuat energi dari miniatur PLTB ini dapat memanfaatkan pembangkit listrik tenaga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama beroperasi dan menggunakan sedikit lahan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kelompok 2 bisa diterima? Ya, sudah bisa, sudah. Oke. Akan kembali tempatnya. Selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Ya, di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Nama produk, rumah dan PLTB. B. Alat dan bahan yang diperlukan. 1. Gunting atau cutter. 2. Dinamo. 3. Baling-baling mini. 4. Kabel penghubung. 5. Lampu LED. 6.
6 lem kertas, 7 kardus bekas, 8 penggaris, 9 spidol, dan yang ke-10 kipas angin. C. Langkah pembuatan proyek. 1. Siapkan bahan. 2. Potong-potong kardus sesuai ukuran. 3. Lalu tempelkan kardus yang sudah dipotong. 4. Menggunakan lem tembak. 5. Menjadi bentuk rumah dan bentuk menara. 6. Lalu tempelkan dinamonya di atas miniatur menara. 7. Dan sambungkan dinamonya. 8. Dan sambungkan dinamonya dengan kabel. 8. Kabel tersebut tersambung ke lampu, dan yang ke-9 dan menyala atau berhasil. Cara kerja proyek secara singkat. Angin memutar kincir, kincir memutar turbin, turbin menggerakkan generator, generator menghasilkan energi listrik yang disalurkan ke rumah-rumah. Buatlah kesimpulan proyek yang telah kalian buat. Nah, kesimpulan yang dapat kami pelajari atau cakup dari proses pembuatan proyek PLTB ini adalah banyak manfaat yang kami dapat, seperti mengetahui proses pembuatannya, bagaimana kincir angin itu berputar hingga bisa berubah menjadi tenaga listrik, serta meninggikan rasa kerjasama dan kekompakan saling kelompok. Kami akan menguji coba hasil PLTB miniatur kami. Iya. Nyala. Kasih tepuk tangannya. Berhasil. Apakah kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan untuk kelompok 2? Boleh? Tanggapan atau saran atau pertanyaan? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa manfaat dari PLTB? Gimana ini? Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Manfaat dari PLTB: yang pertama, sumber energi terbarukan; yang kedua, ramah lingkungan; yang ketiga, biaya operasi rendah; terakhir, investasi yang semakin murah. Sekian dari jawaban kami. Apakah merasa puas atau Tutup ya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Kasih applause lagi. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3 dipersilahkan maju untuk mempresentasikan hasil proyek dan langsung menguji coba. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil proyek PLTB atau pembangkit listrik tenaga Bayu. Ini merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB, pembangkit listrik energi terbarukan dan ramah lingkungan. Nama produk rumah dan kincir angin atau PLTB. Alat dan bahan yang diperlukan: 1. Dinamo DC 12 volt, 2. Baling-baling kipas mini, 3. Kabel penghubung positif, negatif, dan soket, 4. Kabel panjang, 5. LED, 6. Lem kertas atau lem tembak, 7. Gunting atau cutter, 8. Electrical tape, 9. Penggaris, 10. Spidol, 11. Kardus bekas, 12. Kipas angin. Langkah pembuatan proyek:
1. Buatlah garis diagonal pada kertas dan potong ujung garis. 2. Lipat sudut yang berselang-selang ke tengah. 3. Buat tekukan di ujung kawat. 4. Sisipkan kawat ke dalam. 5. Tempatkan kincir angin di kaki baling-baling angin. 6. Menyusun rangka yang sudah dibuat. 7. Menempelkan rangka-rangka yang sudah disiapkan. 8. Memasang kabel, lampu, dinamo, dan baling-baling. Deskripsikan cara kerja proyek secara singkat. Menggunakan listrik untuk menghasilkan angin seperti kipas, turbin angin untuk menghasilkan listrik. Energi yang dihasilkan dari angin tersebut membuat lampu di dalam rumah hidup. Kesimpulan dari proyek yang telah kami buat, kincir angin berputar digerakkan oleh angin. Lalu, ketika kincir angin itu berputar, energi yang dihasilkan dirubah menjadi energi potensial. Baik, kami akan menunjukkan hasil dari proyek kami. Iya. Wah, menyala. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Belum. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Saru. Dari kelompok 2 ingin bertanya, tahun berapa PLTB didirikan dan oleh siapa? Baik, kami akan menjawab dari kelompok 2. Kincir angin didirikan pada tahun 2018 diresmikan oleh Pak Jokowi. Kok bisa diterima kelompok 2? Ya, bisa katanya. Mungkin itu saja hasil presentasi proyek kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata sekian dan terima kasih. Selamat siang. Luar biasa. Kasih tepuk tangan. Lanjut kelompok 4. Kemana mau tadi? Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami tentang PLTB. Nama produk, miniatur rumah dan pembangkit listrik tenaga bayu. Alat-alat dan bahan yang diperlukan, dinamo DC 12 volt, baling-baling kipas mini, kabel penghubung PN positif atau negatif dan soket, kabel panjang, lampu LED, lem tembak, gunting atau cutter, electrical tape, penggaris atau spidol, kardus bekas kipas angin. Langkah-langkah pembuatan proyek: rencanakan desain dan temukan ukuran. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Buat miniatur rumah dan hias. Buat miniatur pembangkit listrik tenaga bayu. Rakit pembangkit listrik dan hubungkan kabel ke dinamo. Pasang atau hubungkan kabel panjang ke lampu LED. Uji coba turbin menggunakan kipas angin. Miniatur siap. Deskripsikan cara kerja proyek secara singkat. Angin bertiup memutar baling-baling turbin angin. Baling-baling turbin menggerakkan atau memutar generator untuk menghasilkan energi kinetik angin, lalu menjadi energi listrik yang disalurkan ke jaringan listrik untuk menyalakan lampu di rumah miniatur. Buatlah kesimpulan proyek yang telah kalian buat. Proyek ini menggabungkan konsep dasar konstruksi rumah dengan penerapan energi terbarukan melalui turbin angin. Rumah miniatur didesain untuk menunjukkan fungsi bangunan yang hemat energi, sementara pembangkit listrik berfungsi sebagai sumber daya alternatif yang ramah lingkungan. Ini menunjukkan pentingnya inovasi dalam penggunaan energi bersih di masa depan. Mau uji coba? Silahkan. Baik, kami akan menguji coba hasil proyek kami.
Ya, ternyata menyala ya. Berarti berhasil. Menyala. Menyala uji. Baik, apakah ada yang memberikan tanggapan? Ada. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, selain PLTB, siapa yang dapat menggunakan pembangkit listrik? Pertanyaan kelompok 3. Selain PLTB, energi apa lagi yang bisa dijadikan pembangkit listrik katanya? Silahkan kelompok 4 untuk menjawab. Baik, kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Energi air dan energi matahari. Baik, apa merasa puas? Ya, sudah jelas. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Sekian hasil presentasi kami. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita tadi sudah, kalian hebat semuanya, sudah bisa menyelesaikan proyeknya hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Berdiri dulu, masih belum selesai, jangan dipasang dulu tasnya. Berdiri dulu untuk merilekskan badan. Silahkan melakukan peregangan ringan, misalnya kayak gini. Kalian pernah tepuk the best nggak? Tepuk the best. Gimana? Aku the best, kamu the best, we are the best. Yes, 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 kayak gitu. Coba bisa sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku the best. Tepuk tangan untuk kalian semua. Coba ada ice breaking dari ibu. Coba kalian bikin angka 1 pakai tangan, bisa nggak? Bisa. Coba gimana? Gini. Tulis pakai tangan, kayak gini lah. Kalau angka 2, angka 3, angka 4, angka 8. Oh, bisa. Coba sekarang pakai kepala, tulis angka 1. Angka 2 pakai kepala. Nah, angka 8. Iya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan kembalikan lagi mejanya seperti semula. Kita lanjut lagi. Tadi kalian sudah presentasi, sudah bagus semua, terus produknya juga selesai dan bekerja dengan baik semua. Ibu apresiasi karena kalian sudah berhasil membuat pembangkit listrik tenaga bayu. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian hebat semuanya. Nah, sekarang ada lembaran yang harus kalian isi. Isinya kayak pas tes awal kemarin, tinggal dikasih betul. Kalau iya betul, kalau tidak dikasih tanda betul di tidaknya. Nanti ada penilaian diri, jadi kalian menilai diri kalian sendiri. Kemudian di lembar kedua itu ada penilaian teman sejawat. Kalian menilai teman sekelompok kalian tadi. Bebas, tapi 1 orang aja dalam satu kelompok. Mau menilai siapa, dipilih aja, ditulis. Ada pertanyaan soal penilaian sejawat? Ya. Silahkan diisi ke belakang. Jadi lembar pertama tuh untuk diri sendiri, lembar kedua untuk penilaian teman. Terserah kalian mau menilai siapa, cuman kalian yang tahu. Tapi bagusnya sekelompok sih, soalnya kan kalian yang melihat kerjanya dia gitu. Nah, di kelompoknya aja kalau bisa.
Tanggal 3. Tanggal 3. Fisika. 3 Oktober. Fisika. Tanggal 3 Oktober. Yang sudah boleh dikumpulkan sini. Nah, selanjutnya tadi kan sudah nih menilai diri sendiri, menilai teman juga sudah. Sekarang saatnya kalian mengungkapkan perasaan kalian setelah melakukan proyek. Gimana perasaannya? Mulai dari sini deh, dari Rizky, gimana perasaannya? Senang. Bentar. Kalau ini di ujung si seru. Syahrul, perasaannya gimana? Ales. Faisal, gimana Faisal? Seru, capek? Seru ya. Yang pasti ibu bangga banget ternyata kalian bisa membuat miniatur pembangkit listrik tenaga bayu dan nggak ketukar-tukar masang positif negatifnya. Itu udah hebat banget menurut ibu. Lanjut nih, ada lagi refleksi. Kalian isi lagi kayak tadi, soal perasaan lagi. Pulpen apa? Apa yang ketinggalan nama? Oh, pulpen. Ini yang X. Refleksi.
Udah. Di atas jarum apa? Sudah semua? Cinta apa belum? Oh ya. Semuanya sudah melakukan refleksi pembelajaran. Sekali lagi Ibu tanya, gimana perasaan kalian setelah melakukan proyek ini? Senang. Ibu senang juga kalau kalian senang. Sekali lagi kasih apresiasi untuk kalian semua luar biasa. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Mulai dari krisis energi. Krisis energi itu apa? Krisis energi adalah kurangnya energi atau peningkatan terhadap harga sumber daya seperti minyak, bumi, batubara, dan gas. Iya, jadi krisis energi itu adalah peningkatan harga atau kurangnya sumber daya yang menghantui kita. Suatu saat pasti kemungkinan ada krisis energi. Jadi untuk mengatasi itu harus ada pemecahan masalahnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah krisis energi? Dengan cara mengembangkan dan beralih ke energi terbarukan. Iya, dengan cara mengembangkan dan beralih ke energi terbarukan. Energi terbarukan itu apa? Energi terbarukan merupakan sumber energi alternatif yang bersedia melimpah di alam. Energi ini tidak akan pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Energi terbarukan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak akan habis. Iya, contohnya kayak air, udara, atau angin, kemudian cahaya matahari. Jadi tidak akan pernah habis. Jadi untung banget kita kalau bisa beralih ke energi terbarukan. Selain tidak melepaskan emisi ke udara, dia juga berkelanjutan. Jadi nggak terancam lagi nih nanti suatu hari listrik nggak ada, terus sinyal nggak ada. Ancaman itu bisa kita tepis perlahan dengan energi terbarukan. Kemudian kalian kan sudah bikin proyek pembangkit listrik tenaga Bayu. Pembangkit listrik tenaga Bayu tuh gimana cara kerjanya? Angin kemudian putaran melibatnya atau memutar generator, kemudian generator akan menghasilkan musik, angin menjadi energi listrik, dan selanjutnya energi listrik yang dihasilkan akan membentuk sinar. Iya, jadi dengan bantuan angin yang bertiup, baling-balingnya berputar. Ya, benar banget Afifah. Baling-balingnya berputar, kemudian menggerakkan generator. Dari generator itu dari energi kinetik berubah ke energi listrik. Nah, energi listrik yang dialirkan lagi ke rumah-rumah sehingga lampunya bisa menyala, listrik bisa menyala. Kemudian melalui proyek ini
kita jadi tahu cara kerja pembangkit listrik tenaga bayu dan semakin menyadari bahwa caranya biar cara sederhana untuk mengurangi krisis energi dengan cara menghemat energi. Terus apalagi? Menghemat listrik, habis itu menghemat air juga bisa. Kalau keran air terbuka sampai kepenuhan meluber harus dimatikan. Habis itu listrik kalau menyala dimatikan kalau tidak ada yang menggunakannya. Sama berangkat ke sekolah gimana? Menggunakan apa? Pesawat, boros energi setiap hari. Menggunakan sepeda atau jalan kaki aja biar sehat dan mengurangi penggunaan energi. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu nanti akan membahas tentang pemanasan global. Sekarang Ibu minta berdiri semuanya. Iya, tadi kan sudah tuh nasional, nih sekarang cinta budaya lagi. Jadi sambil nyanyi, sambil menari mana saya bisa keluar di sini aja nah, keliling-keliling, bikin lingkaran. Jadi memutar yang sini, putar ke sini, yang situ, putar di situ, ya. Siap? Siap. Ada yang nggak bisa menari mana say? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maju 2 kali, serong, mundur gitu nah. Coba, ayo kita sambil nyanyi lah. Muter-muter, bikin garis lurus. Ayo cowoknya. Jalan yuk, jalan yuk, ikuti ibu. Ke sana. Kalian ke situ. Oh bisa. Ke sana bikin putaran gitu nah. Bahalai dan salendang, menteng itu tahap. Uji, ayo Ji. Uji. Ayo menari mana saya, menari mana saya, aku jendela. Ayo menari mana saya. Uji enggak Uji Ayo Ji. Bakas tentang tabela. Gak mau ibu, ayo ikut kamu. Pukul gandang garanto, hayat dengan kang kamu. Sudah. Yeay. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang silakan pimpin doa. Pembelajaran kita sudah selesai. Ingat minggu depan belajar apa? Pemanasan global. Pimpin doa, Selmi lagi. Selamat siang, terima kasih semuanya.